karena di sini agak hujan ini. Biasanya kalau hujan jaringan agak ini. Tapi alhamdulillah kalau ini jelas. Ya, jadi untuk mata kuliah hari ini kita belajar tentang kombinasi. Ya, apa yang membedakan antara kombinasi dan permutasi? Ya, jadi saya akan menjelaskan di sini. Ya, supaya kalau ada soal tentang kombinasi itu bisa dijawab juga dengan menggunakan rumus kombinasi. Ya, jadi agar kita bisa mengidentifikasi soal ini masuk dalam kategori permutasi atau kombinasi. Ya, misalnya ada contoh kasus, ya, siswa saling berjabat tangan, ya, misalnya ada Adi, Budi, dan Kori. Ya, nah ini ingin berjabat tangan. Ya. Nah, dalam himpunan berjabat tangan dengan Budi ditulis kalau Adi, ya, Adi berjabat tangan dengan Budi, berarti Adi Budi berjabat tangan dengan Adi ditulis Budi Adi. Antara Adi dan Budi Adi ini menyatakan himpunan yang sama, berarti merupakan kombinasi yang sama. Ya, nah, jadi ini yang membedakan antara permutasi dan kombinasi. Sebagai contoh, kalau permutasi ini Adi Budi, ini bisa dihitung juga Budi dan Adi, ya. Nah, Budi Adi berarti bisa terhitung dua. Itu kalau permutasi. Ya, kalau kombinasi Adi dan Budi saja ini hanya terhitung satu saja. Dalam hal ini kalau saya hubungkan dengan contoh tadi yang di atas yang berjabat tangannya. Jadi kalau Adi dan Budi berjabat tangan itu sama saja dengan Budi dan Adi berjabat tangan, jadi terhitung satu. Ya. Kalau permutasi yang kita pelajari sebelumnya, itu terhitung dua. Ya. Jadi kalau misalnya ada di sini 1 2 3, angka 1 2 3. Ya. Kalau di permutasi misalnya 1 dan 2, 1 2, ini bisa juga terhitung 21. Ya, jadi terhitung dua. Dia kombinasi, yaitu hanya satu saja. Ya, hanya masuk di permutasi, ya, bukan kombinasi. Karena kalau password itu dibaca kalau 12 itu beda juga dengan 21, terhitung juga 21. Ya, jadi kalau password itu kalau dalam kehidupan sehari-hari kan kita sering menyebut kombinasi, ya, kombinasi password. Tapi kalau di matematika diskrit itu bukan kombinasi tapi permutasi. Ya, permutasi. Karena kalau di password itu 1 2 3 itu berbeda dengan 3 2 1 juga dia. Ya, itu terhitung password yang lain, ya. Tapi kalau untuk kombinasi 1 2 3 sama saya dengan 3 2 1 kombinasinya. Ya. Jadi itu membedakan antara permutasi dengan kombinasi. Jadi kalau nanti di perhitungan juga otomatis yang hasilnya banyak itu permutasi lebih banyak hasilnya daripada kombinasi. Karena kalau permutasi itu bisa dibalik, ya. Oke, lanjut. Ini saya ada contoh, ya. Jika 3 unsur diambil dari 2 unsur, ya. Jika 3 unsur diambil dari 2 unsur. Nah, kalau dalam hal ini, ya, soal yang tadi, ya, misalnya dari angka, ya, dari angka 1 2 3, ya, ingin dikombinasikan 2 angka. Ya, ada berapakah kombinasi yang muncul? Ada berapa kombinasi yang muncul? Ya, jadi untuk kombinasi ini, itu sebetulnya jadi dia bisa tulis 3C2, ya, 3C2, 3 kombinasi 2. Kata combination, ya, C3C2. Nah, berarti di sini ada 3 angka, yaitu 1 2 3. Saya mau kombinasikan 2 angka. Itu rumusnya sebetulnya adalah 3P2 dibagi dengan 2, yang ini. Berarti 3 faktorial per 2 faktorial. Dikali 3 kurang 2 faktorial. Nah, kalau dimasukkan ke dalam rumus seperti ini,
N kombinasi R bisa juga saya tulis seperti ini, N kombinasi R. Ya, itu sama saja dengan ini, langsung saja N faktorial. Ya, N faktorial. Ini kita sudah belajar sebetulnya masalah faktorial dan permutasinya. Itu dibagi dengan N dikurang R. Jadi ini kita kurangkan ini N kurang R dalam karung faktorial dikali dengan R faktorial. Ya. Nah, kalau contoh kasus yang pertama tadi, nah ini 3 kombinasi 2, kalau kita hitung ini berarti ada 3, angkanya diambil 2, atau ada 3 tadi, Budi, Kori, dan Adi ya, jabat tangan. Ada berapa jabat tangan yang terjadi, berarti dia kombinasi. Nah ini 3 faktorial per ini 2 faktorial dibagi ini dikali di sini 3 kurang 2 faktorial, berarti 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 kurang 2 1 ya, berarti nanti 3 dikali 2 faktorial ya, kan ini 2 faktorial itu 2 kali 1 ya. Saya sudah ajarkan juga cara cepatnya waktu di permutasi ya. Berarti di sini 2 faktorial dikali 1 faktorial ya. Nah, berarti ini tewas ini 2-nya. Nah, berarti ada 3. Berarti ada 3 kombinasi. Ya. Nah, kalau kita tuliskan anggotanya di sini ya 1 2, bisa juga 2 dan 3, bisa juga 1 dan 3. Selain ini tidak ada lagi karena kombinasi itu tidak bisa 2 1 juga ya, tidak bisa. Hanya ini saja. 3. Berarti di sini ada 3 kombinasi yang bisa terjadi. Itu dari kombinasi ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke contoh soalnya ini. Kombinasi. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Ya, ini mirip dengan permutasi ya, mirip dengan permutasi. Ya, misalnya contoh hitung nilai dari 7 kombinasi 3. B ini 7 kombinasi 2 dikali 5 kombinasi 1. C ini 6 kombinasi 2 dikali 5 kombinasi 2 dibagi 6 kombinasi 4. Ya, jadi caranya yang pertama ini 7 kombinasi 3 ya. Bisa juga saya tulis seperti ini 7 kombinasi 3 ya. Jadi rumusnya tadi itu ini 7 faktorial yang di atas difaktorialkan. Kemudian ini kita kurangkan ini 7 kurang 3 ya, N kurang R ya, 7 kurang 3 faktorial. Kemudian dikali dengan ini 3 faktorial. Kalau rumus permutasi hanya sampai di sini saja, 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial. Ini tidak dikalikan 3, kalau kombinasi ini ada tambahannya di sini dikali 3 faktorial dikali R faktorial berdasarkan rumusnya ya. Berarti ini 7 faktorial dibagi 7 kurang 3 kan 4 ya, 4 faktorial. Nah, ini dikali dengan 3 faktorial ya. Nah, ini kan 4, kalau cara cepatnya itu ya 7 faktorial kan 7 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi kalau ada 4 faktorial di sini di bawah, lihat yang mana yang terbesar antara 4 dan 3, kan 4 ya. Berarti langsung saya tulis di sini 4 faktorial karena nanti sisa dihabiskan ini 4 faktorial dengan ini ya. 4 faktorial dikali 3 faktorial ya. Ini 4-nya kan bisa tewas ya, 4 faktorial. Oh iya, sorry. Hilang Ki. Harus ada 7 kali 6 ya, sorry. Nah, jadi saya nanti kenapa saya lupa di sini nanti. Untuk diingatkan ya. 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial ya, kemudian dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial ya, berarti 4-nya tewas di sini ya. Ini 3 faktorial kan 6 toh, 3 kali 2 ya, berarti bisa dihabiskan juga dengan ini 7 kali 6 kali 5 per ini 3 faktorial itu 3 dikali 2, 3 kali 2 kan 6 ya, ini bisa dengan ini tuh. Berarti sisa 7 kali 5 sama dengan 35 ya. Jadi kalau ada 7 kombinasi 3 masih ada 7 angka, misalnya contohnya 7 angka, ingin saya kombinasikan 3 angka di situ, berarti ada 35 kombinasi yang mungkin ya. Nah, seperti itu. Nah, begitu pula bagian B.
Bagian B ini 7 kombinasi 2 dikali 5 kombinasi 1 ya. Nah ini kita bisa cari satu-satu dulu baru dikalikannya ya. 7 kombinasi 2 dulu. Nah ini 7 kombinasi 2. Ini cari satu-satu dulu ya. Berarti 7 faktorial ya, dibagi ini 7 kurang 2 ya. 7 kurang 2 faktorial dikali dengan ini 2 faktorial ya. Nah kita tinggal selesaikan saja. 7 faktorial dibagi ini 7 kurang 2 5 ya, dikali 2 faktorial ya. Nah berarti nanti ini sama caranya ya. Di atas 7 kali 6 dikali 5 ya, 5 faktorial ya, kali sini kan 5 faktorial. Nah itu supaya sederhana saja ya, sederhanakan. 5 faktorial dikali 2 faktorial, berarti ini 5 nya sudah habis. Bisa juga kalau mau repot bisa 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini juga 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 2 kali 1, tapi sama nanti hasilnya nih ya. Ini saya sederhanakan saja. 2 faktorial kan 2 kali 1 2. Nah 6 bagi 2 saya bisa langsung ini 3 ya. Ya berarti berapa sihnya itu 7 kali 3 21 ya, 21 ya. Nah berarti itu 7 kombinasi 2 21 hasilnya. Nah setelah itu ini lagi 5 kombinasi 1 ya, dicari juga 5 kombinasi 1 berapa. Nah kalau 5 kombinasi 1 itu berarti 5 faktorial dibagi 5 kurang 1 faktorial ya, ini dikurangkan 5 kurang 1 kemudian 1 faktorial dikali ya. Nah berarti di sini 5 dikali 4 di ya, 4 faktorial ya. Kenapa 1 disempat di sini kali 5 kurang 1 4 nanti ya. Nah di sini kan 4 faktorial dikali 1 faktorial. Nah berarti nanti ini sudah tewas 4 jadi iya. Berarti 5 bagi 1 5 ya. Nah tinggal kita kalikan antara 7 C2 yang dikali 5 kombinasi 1 berarti 21 dikali 5 ya. 2 kali 5 10 deh. 1 kali 5 5 105 ya. Nah berarti 105 hasilnya ya. 7C2 dikali 5C1. Saya kira sama untuk ini di 6C2 dikali 5C2 dibagi 6C4 ya. Ya sama sih, sama caranya ya. Jadi dicari dulu ini kemudian ini dikalikan dibagi dengan 6C4. Cara kerjanya sama ya, cara kerjanya sama seperti ini. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan ini, siapa tahu ada kurang jelas. Jadi ini, kalau ini cara panjangnya ini, tapi hasilnya sama nih. Nah itu tadi kombinasi. Sekarang bagaimana kalau diimplementasikan ke dalam soal cerita misalnya ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya dalam pelatihan bulu tangkis ya, terdapat 10 pemain putra. Jadi ada 10 pemain putra dan 8 pemain putri. Nah, ditanyakan ini berapa pasangan ganda yang dapat diperoleh untuk ganda putra, ganda putri dan ganda campuran. Iya. Ganda campuran ini maksudnya bukan setengah laki-laki setengah perempuan, tapi gabungan antara satu putra dan satu putri. Sepertinya ada yang mau masuk. Ya, jadi bisa juga misalnya begini, saya sebagai pelatih bulu tangkis misalnya.
Ya, saya ingin mencari pasangan atau menyeleksi pasangan yang terbaik. Ya, saya mau mencari satu ganda putra terbaik dan satu ganda putri terbaik serta ganda campuran terbaik dari 10 pemain putra, 8 pemain putri ya yang tersedia. Ya, bagaimana caranya? Nah, kita cari dulu dengan menggunakan ini tadi kombinasi ya, kita cari dulu kira-kira berapa kombinasi yang mungkin, berapa pasangan yang mungkin kita bentuk. Ya, sebagai contoh ini ganda putra. Nah, ganda putra ini berarti ada 2 putra di sini, 2 putra. Nah, dari 10 pemain yang saya mau ambil. Ya, jadi untuk mencari berapa pasangan yang bisa terbentuk, kita menggunakan kombinasi ini, ganda putra. Nah, kita mau ambil di sini 2 dari 10 ya. 2 dari 10 pemain putra. Ya. Nah, jadi kalau 2 dari 10 berarti 10 C2. Kenapa saya menggunakan kombinasi? Kenapa bukan permutasi? Ya, karena seperti ini. Misalnya ada 10 putra. Nah, saya putra saat ini 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini masing-masing ada 10 di sini ya pemain putra. Saya mau ambil 2 karena dia ganda ya, ganda putra. Berarti kombinasinya bisa 1, 2. Saya pasangkan 1 dengan pemain yang kedua. Bisa juga saya pasangkan dengan pemain ketiga dan seterusnya. Kenapa menggunakan kombinasi? Karena kalau saya sudah pasangkan 1 pemain pertama dan kedua, itu tidak bisa lagi 2 dan 1 karena sama saja, perannya sama saja. Jadi terhitung 1. Ya, makanya ini kombinasi dia. Kombinasi karena hanya terhitung 1 saja. Jadi harus kita tahu yang mana soal yang menggunakan kombinasi, yang mana yang permutasi. Ya, seperti itu. Jadi ditinjau dulu. Ya, jadi bisa dianalisa dulu. Bilang, oh kalau pemain ganda itu kalau pemain 1 dan kedua itu dihitung 1 saja, tidak bisa lagi pemain kedua dan pemain ke-1 karena sama saja. Itu saja orangnya, seperti itu. Beda kalau password ya. Password itu permutasi karena 1, 2 urutannya itu beda dengan 21 ya dihitung, jadi dihitung 2 juga seperti itu. Nah, jadi tinggal kita hitung di sini 10 C2. Nah, berarti rumusnya tadi 10 faktorial yang di atas dibagi dengan ini 10 kurang 2 ya. Di sini 10 kurang 2 faktorial ya, kemudian dikali dengan 2 faktorial. Ya, ini ya, 2 faktorial. Nah, tinggal kita selesaikan saja. Berarti 10 faktorial dibagi di 10 kurang 2 8 ya, 8 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, berarti nanti di sini 10 dikali 9 dikali 8 sampai 8 saja. 8 faktorial dibagi dengan 8 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini sudah tewas 8-nya. 10 bagi 2 bisa ya. Nah, 5 di sini. Karena ini 2 kali 1. Ya, berarti 5 kali 9 berarti 45. Ya, berarti ada 45 pasangan ganda putra. Ya, jadi ada 45 pasangan ganda putra. Nah, dari 45 total kombinasi pasangan ini, itu saya bisa pertandingkan masing-masing ya. Terus saya lihat yang mana yang paling bagus di antara ke 45 pasangan ini. Ya, jadi dari 2 pemain diambil 10. Dari 10 pemain mau diambil 2, itu ada 45 nanti pasangan yang bisa terbentuk. Dari 45 ini saya bisa pertandingkan ya, kemudian saya lihat oh ini yang paling cocok, misalnya pasangan ini dan ini yang paling memenuhi syarat ya. Ya, ketika dipertandingkan dia bisa selalu menang dengan pasangan-pasangan yang lainnya. Ya, sehingga dari sini kita bisa memilih ya yang paling tepat ya, dan saling bisa menutupi kekurangan masing-masing ya. Oke, lanjut. Ganda putri.
Ya, di soal ini ganda putri yang ada 8 ya, ada 8 pemain putri. Berarti karena ganda 2 saya ambil dari 8 pemain putri. 2 dari 8. Berarti nanti di sini 8 kombinasi 2. Ya. Berarti di sini 8 faktorial ya. Dibagi dengan ini 8 kurang 2 ya, 8 kurang 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial ya. Berarti di sini 8 faktorial dibagi dengan 8 kurang 2 6 ya, 6 faktorial dikali dengan 2 faktorial ya. Berarti 8 dikali 7 dikali 6 dibagi 6 ke faktorial ya, dibagi 6 faktorial dikali 2 faktorial. Ini 6 nya bisa tewas deh ya. 8 bagi 2 bisa di sini, 8 bagi 2 4 ya di sini. Nah, berarti 4 kali 7 28. Berarti ada 28 di sini pasangan ganda putri. Nah, jadi sebetulnya semakin banyak pemainnya, semakin banyak pasangan yang bisa kita cari yang mana yang terbaik di situ. Kalau Indonesia itu lumayan banyak ya, banyak pemain bulu tangkisnya. Makanya banyak pasangan yang bisa dikombinasikan, tinggal dicari di situ kombinasi yang terbaik, yang mana kira-kira. Nah, itu untuk ganda putri ya, 28 pasangan ganda putri. Jadi kalau saya sebagai pelatih misalnya mau cari pasangan terbaik, dari 28 setelah saya tahu bahwa udah ada 28 pasangan yang bisa terjadi, setelah saya kombinasikan, itu tinggal saya pertandingkan masing-masing, kemudian saya lihat yang mana yang bagus di situ. Kalau ini berpasangan dengan ini misalnya bagus, selalu menang ya, maka itulah yang menjadi pasangan terbaik di situ ya. Oke, lanjut. Ganda campuran ya, kalau ini tadi ganda putri 2 putri. Kalau ganda campuran itu berarti dia ada 1 putra dan 1 putri. Ya, berarti dia ada 1 putra dan 1 putri. Nah, caranya ini kalau dikombinasi jangan dijumlahkan, ini berarti C2 nanti bukannya. Tapi harus kita cari satu-satu dulu. 1 putra ini diambil dari 10. Harus satu-satu ya. Ini diambil dari 8. Ya, jangan juga dijumlahkan nih karena beda nanti ya. Kalau dia masing-masing ganda campuran, kita cari dulu masing-masing kombinasinya. Untuk 1 putra dari 10, kemudian 1 putri dari 8. Setelah itu kita kalikan ya, kita kalikan. Itulah nanti pasangan yang mungkin, pasangan yang terbentuk ya, pasangan ganda campuran yang terbentuk. Nah, jadi yang pertama ini 1 dari 10. 10 mau diambil 1 ya, berarti dia 10 C1. 10 kombinasi 1 ya, berarti 10 faktorial dibagi ini 10 dikurang 1 faktorial dikali dengan 1 faktorial ya. Berarti 10 faktorial dibagi 10 dikali 1 faktorial. Oke, ini berarti 10 dikali 9 dikali 8, 10 kali 9 berarti 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Kalau cara perhitungannya saya kira sama semua. 6 kurang 4 2 ya, 2 faktorial dikali 4 faktorial. Ini kan sudah tewas. 6 bagi 2 3, 3 kali 5 15 ya. Atau 6 kali 5 30 dibagi 2 15, jadi sama. Jadi sama juga, jadi ada 15 yang bisa terbentuk. Kalau tidak percaya bisa nanti disusun satu-satu ya. Ya seperti itu.
untuk untuk kombinasi. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan di sini. Oke, kalau tidak ada saya bahas tentang ya, misalnya uang logam dilempar ya. Uang logam dilempar, yang ditanyakan ini peluang muncul angka. Ya, muncul angka pada uang logam adalah, ya, untuk mencari peluangnya ini, nah, kita harus tahu dulu uang logam itu angka ada berapa di situ. Maksudnya angka ini itu uang logam ada dua sisi ya, dua sisi. Ya, sisi yang pertama ini ada misalnya di sini anggaplah 100 rupiah ya. Ini sebagai sisi angka. Ya, kemudian ada misalnya gambarnya, misalnya gambar rumah dan sebagainya. Ya, ini saya misalkan sebagai sisi gambar. Ya, berarti semestanya ada dua kemungkinan, apakah itu muncul angka atau gambar. Ya, ini dengan mengabaikan bahwa uang logam itu berdiri pada saat dia tadi, agak susah kalau berdiri. Ini diabaikan itu. Jadi hanya ada dua angka dengan gambar. Ketika dia dilempar, berapakah peluangnya munculnya angka, misalnya muncul angka seperti ini. Nah, jadi untuk mencari peluangnya, kita cari dulu semestanya nih. Ya, kita cari dulu semesta. Semestanya itu anggotanya apa saja itu, atau S. Ya, sebenarnya hanya ada angka dengan gambar. Ya, A ini saya misalkan ini A ya, gambar itu G. Nah, berarti NS nya atau jumlah semesta ini hanya ada dua di sini ya. Nah, kalau peluang muncul angka, nah berarti kita harus cari dulu NA nya, N angka ya. N angka itu satu. Kenapa ya hanya ada satu angka di gambar, di uang logam. Begitu pula dengan N gambar, ya, hanya satu gambar ini di uang logam masing-masing satu. Jadi kalau saya cari peluangnya muncul angka, ya berarti berapa N angka dibagi dengan NS semesta berdasarkan rumus. Ya, berarti peluang muncul angka itu sama dengan 1/, NS nya 2, berarti 1/2 atau 0,5 ya, 50-50. Jadi peluangnya di sini 50-50 dia. Ya. Nah, jadi kalau dihubungkan dengan frekuensi harapan, kalau misalnya uangnya saya lempar 10 kali, berapa kali kira-kira muncul angka? Nah, berarti 1/2 dikali 10, 5 kali setidaknya. Itu frekuensi harapan, 5 kali muncul normalnya. Ya. Kalau beruntung ya bisa lebih dari 5 kali, bisa 6 kali dan seterusnya. Ya, makanya dari rumus peluang ini tadi saya bandingkan dengan itu tadi tentang perhitungan apalah, togel dan sebagainya. Nah, itu secara peluang itu kecil. Ya, untuk peluangnya kecil untuk kita berhasil ya. Ya. Dan hasil juga yang didapatkan tidak sesuai dengan peluang yang ada. Ya, sebetulnya begitu bisa dihitung dengan menggunakan rumus peluang. Saya kasih contoh lagi satu. Nah, ini untuk pelemparan 3 buah uang sekaligus. Ya, ini butuh analisa juga sedikit ini. Nah, itu kalau satu uang logam itu kan gampang ya. Kenapa? Karena hanya angka saja dengan gambar hanya ada 2. Nah, kalau 3 sudah 3 uang logam dilempar,
Ini biasanya tidak muncul karena diambil orang ya kalau kita lempar di jalan ini. Nah, tentukan peluang muncul ketiga sisi gambar. Yang B ini satu gambar dan 2 angka. Ya. Nah, yang pertama kita harus cari dulu kemungkinan ya, kemungkinan kalau 3 ini uang dilempar. Ya. Kan uang logam ada angka dan gambarnya. Ada berapa kira-kira kemungkinan yang bisa terjadi? Ya. Nah, ternyata di sini ada 8 kemungkinannya. Nah, jadi ada 3 logam, logam pertama, logam kedua, dan logam ketiga. Ya. Nah, kemungkinan pertama bisa ketiga-tiganya angka, maksudnya ini logam pertama A, kedua A, ketiga A. Bisa juga ini angka-angka gambar pertama A, kedua A, ketiga gambar ya, seperti itu dan seterusnya. Nah, peluang ketiga bisa saja logam pertama A yang muncul, logam yang kedua gambar, logam yang ketiga angka. Nah, bisa juga GAA, bisa AGG, gambar angka gambar, gambar angka gambar. Jadi ada 8 kemungkinan di sini. Berarti NS-nya 8. Ya. Setelah itu tinggal kita lihat pertanyaannya ini. Katanya ketiganya ini sisi gambar. Berarti GGG di sini. Ya, hanya ada berapa di sini? Ketiganya gambar dari kemungkinan ini semua. Berarti hanya ada 1. Berarti N-nya 1 dan GGG itu 1. Nah, berarti nanti rumusnya peluangnya NA per NS. Nah, ini tadi GG hanya 1 di sini dibagi dengan semesta, ada peluangnya 8, berarti 1/8. Nah, apa artinya peluang 1/8? Kalau misalnya kita hubungkan dengan frekuensi harapan, kalau ini kita lempar 8 kali, setidaknya ada muncul 1 kali. Karena 1/8 kali 8 itu 1 ya. Setidaknya ada muncul 1 kali gambar, ketiga-tiganya gambar. Kalau 2 kali muncul dalam 8 kali pelempar, berarti kita beruntung di situ ya. Iya. Nah, kalau tidak muncul sama sekali berarti kita tidak beruntung ya. Ya. Nah, sebetulnya keberuntungan dan ketidakberuntungan itu, atau peluang besar atau peluang kecil, secara matematis itu kita bisa, kalau ada angka-angkanya ya yang bisa dihitung, itu bisa diperhitungkan sebetulnya ya dengan menggunakan ini rumus peluang. Nah, kalau di sini yang ditanyakan bagian B-nya 1 gambar dan 2 angka, berarti dia 1G 2 angka ya. Nah, 1 gambar 2 angka. Nah, berarti kita lihat dulu ini 1 gambar ada di sini, 1 gambar 2 angka ini ya. Nah, ini juga 1 gambar 2 angka ini juga. 1 gambar 2 angka. 1 gambar ini juga. Berarti ada 3 di sini. Nah, ada 3 di sini, kemungkinannya akan muncul 1 gambar 2 angka. Ketika uang logam itu dilempar ya. Nah, berarti NB-nya ini ada 3 di sini. Ya. Tapi peluangnya adalah 3/8 atau NB per NS, semestanya kan 8, 3/8. Ya, artinya apa? Kalau kita lempar sebanyak 8 kali ketiga uang logam ini, setidaknya ada 3 kali muncul ini 1 gambar dan 2 angka. Itu secara frekuensi harapan ya. Sebenarnya banyak di sini. Nanti kita lanjut ke depannya soal yang lainnya. Sama kalau dadu, misalnya kalau dadu kan itu 6 sisinya ya. Berapa peluangnya? Misalnya peluang muncul angka 5 misalnya muncul pada dadu ya. Angka 5 di dadu kan hanya ada 1 di situ, angka 5 nya. Sementara sisinya ada 6 ya, berarti peluangnya itu 1/6. 1/6 itu maksudnya kalau kita lempar 6 kali, kalau dihubungkan dengan frekuensi harapan ya, setidaknya ada muncul 1 kali di situ angka 5 ya. Nah, kalau muncul angka 5 berarti itu peluang wajar ya, maksudnya wajar. Kalau 2 kali muncul angka 5 selama 6 kali pelempar berarti kita beruntung. Kalau tidak pernah muncul sama sekali berarti kita tidak beruntung ya. Di situ ukuran beruntung dan ketidakberuntungannya kalau misalnya ada angka-angkanya di situ. Kita hitung secara peluang ya. Kita hitung secara peluang. Ya, jadi semakin banyak dicoba semakin bisa terjadi ya. Ya. Sama kalau contoh sederhananya, misalnya ada botol misalnya di jarak 5 meter dari saya, kemudian ada gelang
Ya, saya ingin masukkan gelang itu ke dalam botol, saya lempar ya. Anggaplah gelang itu agak besar. Ya, kalau saya mau masukkan dengan tepat, ya otomatis saya harus melempar sebanyak-banyaknya di. Ya, semakin banyak saya mencoba, itu kan otomatis peluang untuk masuknya juga semakin besar ya. Ya, semakin banyak saya mencoba, peluang masuknya juga semakin besar. Ya, jadi itu contoh sederhananya. Peluang ya.